Iran dan Israel merupakan kisah panjang penuh ketegangan yang berlangsung di balik layar. Kedua negara tidak pernah berperang secara langsung, namun mereka terlibat dalam perang bayangan yang melibatkan serangan siber, operasi intelijen rahasia, sabotase fasilitas strategis, hingga dukungan kepada kelompok proksi di kawasan Timur Tengah. Persaingan ini bukan hanya soal kekuatan militer, melainkan juga perebutan pengaruh geopolitik dan keamanan nasional yang terus memanas hingga hari ini. Hubungan antara Iran dan Israel mengalami perubahan drastis sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelumnya, kedua negara sempat menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan militer. Namun, setelah revolusi, Iran mengadopsi sikap anti-Israel yang kuat, menyebut Israel sebagai musuh utama. Konflik semakin memanas seiring dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hizbullah dan Hamas, serta keterlibatan Iran dalam konflik Suriah. Tensi meningkat dengan aksi sabotase, serangan siber, hingga ancaman militer terbuka antara keduanya. Pada tahun 1979, dunia menyaksikan perubahan besar di Iran. Rakyat dari berbagai lapisan bersatu menentang pemerintahan Syah yang didukung Barat. Ketidakpuasan atas ketidakadilan, korupsi, dan pengaruh asing mendorong gelombang protes yang tak terbendung. Akhirnya, Syah melarikan diri dari negara itu dan kepemimpinan beralih ke Ayatollah Khomeini. Iran pun mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam, menandai babak baru dalam sejarah bangsa dan perubahan besar dalam geopolitik dunia. Ketika Ayatollah Khomeini mengambil alih kepemimpinan Iran, ia segera menetapkan sikap tegas terhadap Israel. Dalam pidatonya, ia menyebut Israel sebagai setan kecil, menegaskan penolakannya terhadap negara tersebut. Langkah ini disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Iran. Tindakan ini memperkuat posisi Iran sebagai penentang keras Israel di kancah internasional, serta memperdalam ketegangan di Timur Tengah. Iran telah lama dikenal sebagai pendukung utama kelompok-kelompok anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Dukungan ini tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga pelatihan militer, persenjataan, dan dukungan logistik. Tujuannya adalah memperkuat kekuatan kelompok-kelompok tersebut dalam melawan pengaruh Israel di kawasan Timur Tengah. Dengan strategi ini, Iran berupaya memperluas pengaruh geopolitiknya serta menantang dominasi Israel dan sekutunya di wilayah tersebut. Pada awal 1980-an, Timur Tengah menjadi panggung pertarungan pengaruh antara berbagai kekuatan regional. Iran mulai memberikan dukungan kepada Hizbullah, sebuah kelompok Syiah bersenjata yang tumbuh di Lebanon. Dukungan ini semakin nyata ketika Israel melancarkan invasi ke Lebanon pada tahun 1982. Hizbullah, dengan bantuan Iran, kemudian menjadi kekuatan utama dalam perlawanan terhadap kehadiran militer Israel, menandai babak baru konflik proksi yang melibatkan negara-negara besar di kawasan tersebut. Israel memandang Hizbullah sebagai ancaman langsung di perbatasan utara, mengingat kelompok ini didukung, dipersenjatai, dan dilatih oleh Iran. Hizbullah memiliki persenjataan roket yang cukup besar dan pengalaman tempur yang signifikan. Hubungan erat antara Hizbullah dan Iran menambah kekhawatiran Israel terhadap potensi serangan lintas batas dan peningkatan ketegangan di kawasan. Oleh karena itu, Israel terus memantau pergerakan Hizbullah dan memperkuat pertahanannya di wilayah tersebut. Pada dekade 1990 hingga 2000-an, ketegangan di Timur Tengah meningkat signifikan, terutama setelah penandatanganan perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina. Iran secara tegas mengecam perjanjian damai tersebut, menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Iran juga memperkuat dukungannya terhadap kelompok-kelompok perlawanan di wilayah itu, seperti Hamas dan Hizbullah, dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Sikap ini memperdalam jurang konflik di kawasan tersebut. Iran sering disebut sebagai salah satu pendukung utama kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dukungan ini diduga berupa bantuan finansial, pelatihan militer, hingga suplai senjata. Tujuannya adalah memperkuat posisi kelompok-kelompok tersebut dalam konflik melawan Israel.
Meskipun Iran membantah keterlibatan langsung, banyak analis dan negara barat menyoroti adanya hubungan erat antara Iran dan kedua kelompok tersebut sebagai bagian dari strategi regional Iran di Timur Tengah. Israel mengembangkan doktrin perang jarak jauh sebagai respon terhadap ancaman dari Iran, khususnya program nuklir dan aktivitas militernya. Doktrin ini menekankan serangan preventif ke fasilitas strategis Iran, seperti situs nuklir dan pangkalan militer, untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Sejak 1981, prinsip ini telah diterapkan, dikenal sebagai doktrin Begin, dengan tujuan utama menghancurkan kemampuan musuh sebelum mencapai tahap operasional penuh demi menjaga keamanan nasional Israel. Di antara tahun 2005 hingga 2010, Iran secara aktif mengembangkan program nuklirnya, memicu kekhawatiran di tingkat internasional. Negara-negara barat mencurigai bahwa tujuan Iran bukan hanya untuk pembangkit listrik, melainkan juga untuk mengembangkan senjata nuklir. Israel, yang merasa keberadaannya terancam, menganggap program ini sebagai ancaman eksistensial. Situasi ini meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan mendorong upaya diplomasi serta sanksi internasional terhadap Iran. Pada tahun 2010, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus komputer Stuxnet, sebuah malware canggih yang secara spesifik menargetkan fasilitas nuklir Iran. Banyak laporan menyebutkan bahwa Israel diduga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pengembangan Stuxnet, dengan tujuan menghambat program nuklir Iran tanpa harus melakukan serangan militer langsung. Virus ini mampu merusak peralatan penting di fasilitas nuklir, memperlambat kemajuan teknologi Iran, serta membuka babak baru dalam peperangan dunia maya di era modern. Sejak tahun 2011 hingga 2019, Israel secara konsisten melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah. Sasaran utama serangan ini adalah basis militer Iran dan kelompok Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman strategis bagi Israel. Serangan-serangan tersebut bertujuan untuk melemahkan kehadiran dan logistik Iran, serta mencegah pengiriman senjata canggih ke Hizbullah. Aksi-aksi ini memperlihatkan dinamika konflik regional yang rumit dan ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Iran memainkan peran penting dalam mendukung berbagai milisi Syiah di Timur Tengah, terutama di Irak, Yaman, dan Suriah. Melalui pasokan senjata, pelatihan, dan bantuan logistik, Iran memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Dukungan ini sering dianggap sebagai respons terhadap tekanan atau serangan dari pihak luar, serta upaya mempertahankan kepentingan strategisnya. Sejak tahun 2010, ilmuwan nuklir Iran menjadi target pembunuhan dalam serangkaian operasi rahasia yang diduga kuat melibatkan Badan Intelijen Israel, Mossad. Para ilmuwan seperti Freidon Abbasi, Mohammad Mehdi Tehranci, hingga Mohsen Fakhrizadeh tewas akibat ledakan mobil, penembakan, dan serangan udara. Tujuan utama dari aksi-aksi ini diyakini untuk melemahkan dan menghambat kemajuan program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman oleh Israel dan sekutunya. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh kematian Qasem Soleimani, seorang jenderal terkemuka pasukan Quds Iran. Serangan drone Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad mengakhiri hidup tokoh penting ini, memicu ketegangan luar biasa di Timur Tengah. Beberapa bulan kemudian, ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, juga tewas dalam serangan yang diduga melibatkan teknologi canggih. Dua peristiwa ini menandai babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan. Mohsen Fakhrizadeh, seorang ilmuwan nuklir senior asal Iran, dikenal luas sebagai tokoh kunci dalam program nuklir Iran. Pada tanggal 27 November 2020, ia tewas dalam sebuah serangan yang direncanakan dengan sangat matang di dekat Teheran. Banyak pihak internasional, termasuk pemerintah Iran, menuduh Israel berada di balik serangan ini. Kematian Fakhrizadeh memicu ketegangan baru di Timur Tengah, memperkuat kekhawatiran tentang perlombaan senjata dan stabilitas regional di kawasan tersebut. Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memanas, menciptakan kekhawatiran di seluruh dunia. Kedua negara saling melontarkan ancaman dan memperkuat posisi militer mereka
menambah ketidakpastian di kawasan Timur Tengah. Banyak pihak internasional menyerukan agar konflik ini tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka karena dampaknya bisa meluas hingga melibatkan negara-negara lain. Situasi ini menjadi perhatian utama mengingat potensi eskalasi yang dapat mempengaruhi stabilitas global dan keamanan regional. Dalam periode 2021 hingga 2023, dunia menyaksikan eskalasi perang siber antara Iran dan Israel. Kedua negara saling melancarkan serangan ke infrastruktur vital, mulai dari pelabuhan, fasilitas minyak, hingga jaringan listrik. Serangan-serangan ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan layanan publik, tetapi juga memperlihatkan betapa rentannya sistem digital terhadap ancaman siber. Perang siber modern menjadi senjata baru dalam konflik antar negara, menambah dimensi risiko di era teknologi. Israel secara konsisten melancarkan serangan terhadap konvoi senjata yang diduga dikirim Iran ke Hizbullah di Lebanon dan ke wilayah Suriah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penguatan kekuatan militer Hizbullah serta menghalangi penyebaran persenjataan canggih di kawasan tersebut. Setiap serangan biasanya dilakukan secara terukur untuk mengurangi risiko eskalasi konflik yang lebih luas, namun tetap menunjukkan komitmen Israel terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional. Sejak tahun 2024, ketegangan antara Israel dan Iran berkembang menjadi pertempuran terbuka. Israel melancarkan serangan langsung ke berbagai fasilitas nuklir Iran, serta menargetkan milisi pro-Iran di Suriah dan Irak. Operasi militer ini bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir dan memperkuat pengaruhnya di kawasan. Serangkaian serangan ini menandai eskalasi besar dengan dampak yang meluas hingga mengancam stabilitas regional dan memicu kekhawatiran internasional. Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran yang sebelumnya menewaskan sejumlah komandan militernya. Dalam aksi ini, Iran tidak bergerak sendiri. Milisi Houthi dari Yaman serta kelompok bersenjata dari Irak turut memberikan dukungan dengan menembakkan rudal ke arah Israel, memperlihatkan koordinasi erat antar pihak yang menentang Israel di kawasan tersebut. Tahun 2025 menandai babak baru dalam dinamika geopolitik dunia dengan serangkaian konfrontasi besar yang melibatkan pemboman dan tembakan rudal langsung di berbagai kawasan. Di Timur Tengah, serangan rudal dari kelompok Houthi ke Israel dan aksi balasan Amerika Serikat menambah ketegangan. Sementara di Eropa Timur, Rusia meluncurkan serangan besar ke Ukraina, memaksa pertahanan maksimal dari pihak lawan. Meski belum pecah menjadi perang penuh, eskalasi ini membawa kekhawatiran global akan stabilitas dan perdamaian dunia. Konflik antara Iran dan Israel tidak hanya berlangsung di medan perang militer, tetapi juga dipicu oleh pertentangan ideologi yang mendalam. Iran secara tegas mengusung sikap anti-Zionis, menolak keberadaan Israel dan mendukung kelompok-kelompok yang berseberangan dengan negara tersebut. Sementara itu, Israel memandang Iran sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi dan keamanannya. Ketegangan ini menciptakan dinamika regional yang kompleks, melibatkan banyak aktor dan kepentingan di Timur Tengah. Dalam era modern, teknologi telah merevolusi wajah peperangan. Perang siber kini menjadi senjata ampuh, di mana serangan digital mampu melumpuhkan infrastruktur vital tanpa tembakan satupun. Drone hadir sebagai mata-mata dan penyerang di langit, memberikan keunggulan dalam pengintaian dan serangan tanpa risiko bagi prajurit. Serangan presisi yang didukung kecerdasan buatan memungkinkan target dihantam dengan akurasi luar biasa, meminimalkan kerugian sipil dan meningkatkan efektivitas operasi militer. Di dunia geopolitik modern, kekuatan-kekuatan regional kerap memanfaatkan kelompok proksi untuk memperluas pengaruh mereka. Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, serta berbagai milisi di Irak dan Yaman mendapat dukungan signifikan dari Iran, baik dalam hal logistik, keuangan, maupun pelatihan. Sementara itu,
Israel juga menjalankan operasi global melalui Badan Intelijen Mossad serta menjalin aliansi erat dengan Amerika Serikat, memperkuat posisinya di kancah internasional dan regional.